Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodia Hasibuan SAG. Saya adalah guru agama Islam di SD Negeri 066663 Medan Denai. Sekaligus saya juga mahasiswa PPG UIN Sumatera Utara. Saya akan menampilkan modul ajar saya tentang surat Al-Falaq. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum kaifa haluk? Assalamualaikum kaifa haluk? Assalamualaikum wa alaikumussalam. Assalamualaikum kaifa haluk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Tentang surat Al-Falaq. Adapun tujuan saya mengajarkan surat Al-Falaq ini adalah setelah kamu mempelajari surat Al-Falaq ini, seluruh anak-anak ibu semuanya mampu membaca surat Al-Falaq dengan benar. Dan anak-anak mengetahui apa kandungan yang ada di dalam surat Al-Falaq ini. Anak-anak ibu semuanya, ada yang tidak hadir? Ada. Satu orang kan? Ya, semua hadir ya anak ibu kecuali satu Nah, ya anak-anak ibu semuanya, kita melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Sebelumnya kita coba dulu semuanya. Kita mau profil Pancasila, pelajar Pancasila semuanya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Tangan di Atas, menggapai di
kita bernyanyi dulu nyanyi wajib sebagai kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Kita menyanyi dulu. Mana tadi? Berdiri semua, berdiri semua. Bergembira
Ya, coba dulu kita bacain ya. Coba. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah. Merupakan surat yang ke-113. Ayo kita baca dulu sama-sama. Yes, 1, 2, 3. Coba anak ibu dulu baca artinya. Husein. Ayo sih. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai tubuh dari kejahatan makhluknya. 3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada bul-bul, dan dari kejahatan pendengki bila Ya, berhenti. Jadi anak-anak ibu semuanya, surat Al-Falaq ini menganjurkan kepada kita jangan mempunyai sifat dengki. Coba kita tonton dulu video YouTube Asbabun Nuzul surat. Coba ya, kalian tonton dulu semua ada dulu ke layar. Kita nonton Asbabun Nuzul surat Al-Falaq. Asbabun Nuzul surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad menderita sebuah penyakit. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukannya. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta disembuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa beliau melalui kedatangan dua malaikat yang menyamar menjadi manusia. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi, dan malaikat kedua duduk di dekat kaki Nabi, dan terjadilah percakapan antara dua malaikat tersebut. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada temannya, Apa yang terjadi kepadanya? malaikat yang berada di dekat kepala Nabi menjawab, Rasulullah terkena sihir. Siapa orang yang menyihirnya? Dengan apa ia melakukannya? Seorang bernama Nabi bin Al-A'sam telah menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambut yang rontok serta mayat kurma jantan. Kedua malaikat itu masih saling berdebat seru. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. Di manakah sihirnya diletakkan? Di dalam semut zaman. Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Zarwan. Lalu para sahabat menguras air sumur yang ternyata airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah sumur menjadi kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan di bawah sebuah batu di dasar sumur. Ketika gulungan dibuka, tampak gulungan tali yang terdiri dari 11 sipul. Gulungan tersebut diambil lalu dibakar. Berkenaan dengan peristiwa ini,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 dan surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Malaikat Jibril turun dari langit menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca kedua surat yang jika ayatnya digabung jumlahnya 11 ayat. Tiap ayat yang dibaca maka terurailah satu simpul dari tali di dalam burungan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bisa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh, sedangkan surat An-Nas artinya manusia. Diambil dari kata An-Nas yang telah disebutkan beberapa kali dalam ayat. Hubungan kedua surat ini adalah anjuran untuk menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan makhluknya hanya kepada Allah semata. Setelah Rasulullah sembuh, beliau mencari tahu tentang siapa orang yang telah menyihirnya. Dialah Labid bin Al-Aqsam, adalah tukang sihir yang berasal dari Bani Zurai. Ia telah bersekutu dengan para pemimpin Yahudi yang memintanya menyihir Rasulullah. Wahai Labid, kami telah gagal menyihir Muhammad. Maka dari itu, kami mohon kepadamu untuk menyihir Muhammad sampai ia kesakitan. Hanya engkau harapan terbesar kami. Mereka menjanjikan upah senilai 3 dinar. Labid yang tergiur dengan upah tersebut setuju untuk menyihir Rasulullah. Labid menjawab permintaan mereka dengan semangat. Aku terima penawaran dari kalian. Kemudian Labid menyuruh seorang anak kecil untuk membantu pekerjaan Rasulullah. Diam-diam tanpa sepengetahuan Rasulullah, anak kecil utusan Labid itu mencuri sisir rambut yang telah dipakai beliau. Anak kecil tersebut menyerahkan sisir milik Rasulullah kepada Labid. Dengan sisir itulah Labid menggunakan helaian rambut Rasulullah yang tertinggal untuk menyihir beliau. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita selalu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum tidur sebagai perlindungan sampai terbangun di waktu subuh. Kedua, perbanyaklah membaca kedua surat ini agar terhindar dari godaan syaitan, pengaruh jahat ataupun sihir. Namun jangan khawatir karena sihir hanya akan bekerja dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, anak-anak ibu semuanya, tadi kalian sudah melihat, menonton tentang asbabun nuzul surat Al-Falaq dan An-Nas. Berapa ayat tadi surat Al-Falaq dan An-Nas? Surat An-Nas 6 ayat, surat Al-Falaq 5. Iya, jumlahnya 11 Ayat. Jumlahnya 11 ayat. Di mana tadi dapatnya tadi? Di dalam sumur. Ketika itu Rasulullah kena sihir. Bagaimana perubahan air itu? Jadi merah kecoklatan. Iya, oleh karena itu anak-anak ibu semuanya, kita harus berlindung kepada Allah dari perbuatan jahat makhluknya. Ketika mau tidur harus membaca surat Al-Falaq. Coba dulu anak ibu Husein, anak ibu sekarang ke depan, baca surat Al-Falaq sini. Dah, situ menjadi. Coba baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Semua perhatian.
Anak-anak ibu semuanya, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan sekarang tentang pelajaran kita pada hari ini, ya, tentang surat Al-Falaq, ya. Kelompok 1 kerjakan sekarang. Siapa penyuruh ini? Husen lah, tulis. Kalian jawab bekerja sama, ya. Kelompok 3 kerjakan. Kelompok 2 kita kerjakan sekarang. Nanti ke depan, ya. Ya, kerja sama. Cepat. Waktu kita cuma di sini, Bu. Ya, kerjakan sekarang. Tulis di sini, di kertas itu tulis. Langsung tulis. Iya, tulis ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Kalau termasuk golongan surah apa, Nak? Iya, tulis. Cepat. Kelompok 3. Ya, ini lagi nomor 3 kerjakan. Nomor yang berapa? 100? Iya. Udah siap nomor 1 ke depan, bacakan. Baca. Ke depan. Bola rame-rame semua ke depan atau satu orang menjadi? Satu orang aja. Udah, satu orang aja. Saya ambil dari kelompok 1. Cepat. Al-Falaq artinya waktu subuh. Ya. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 sudah siap mengerjakan tugas. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surah Al-Falaq termasuk golongan surah Makkiyah. Nomor urut surah Al-Falaq dalam Al-Quran adalah 113. Jumlah ayat surah Al-Falaq adalah 5. Surah Al-Falaq dalam Al-Quran yaitu surah Al-Lahab. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa lagi kelompok 2? Ini, Bu. Ini apa? Surah Al-Falaq dalam Al-Quran yaitu sesudahnya apa? Surah Al-Falaq. Enggak, udah sama lagi kelompok 2. Cepat, kelompok 2. Anas, cepat. Cepat. Kelompok 2 ya, cepat bacakan. Kami dari kelompok 2. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surah Al-Falaq termasuk golongan surah Makkiyah. Nomor surah Al-Falaq dalam Al-Quran adalah 113. Jumlah ayat surah Al-Falaq adalah 5 ayat. Sesudah surah Al-Falaq dalam Al-Quran yaitu surah An-Nas. Iya, Anas. Betul, tepuk tangan untuk. Dan kelompok 3. Kelompok 1 tadi salah satu ya. Kelompok 2 benar semua. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3. 1. Al-Falaq artinya waktu subuh. 2. Surah Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah. 3. Nomor urut surat Al-Fatihah dalam Al-Quran
semoga semua sebelum pulang ke rumahnya masing-masing, anak-anak itu semuanya pulanglah ke rumah, jangan bermain-main di jalan ya, karena nanti orang tua kalian pasti mencari ini. Oke? Udah, salam punya, kita mau pulang dari sini, jangan dari sini. Salam gurunya. Salam aja keluar. Salam ya keluar. Jam 1 kita pulang. Demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Saya tutup Demahul Ajar saya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tengok